Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febri Amelia, NPM 18031054. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Pujiati SPD MPD. Baiklah, di sini saya membuat rancangan penelitian dengan judul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap konsumsi rumah tangga dan laju pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2020. Untuk sub pembahasannya, apa aja sih yang akan saya jelaskan? Yang pertama itu ada latar belakang, kedua ada identifikasi masalah, ketiga ada rumusan masalah, keempat ada tujuan penelitian, kelima ada manfaat penelitian, keenam ada grand teori, dan ketujuh ada rumusan hipotesis. Yang pertama ada latar belakang. Pada tahun 2020, Indonesia terdampak pandemi global COVID-19 yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari laman COVID-19 WHO INT, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sendiri telah mencapai angka 772.103 yang memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia. Tercatat Indonesia mengalami resesi ekonomi pada beberapa triwulan di tahun 2020. COVID-19 membuat perekonomian Indonesia menurun dari segi konsumsi dan juga produksi untuk mengurangi beban perusahaan karena memang perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Banyak masyarakat yang kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dua, ada identifikasi masalah. Jadi dari latar belakang tadi kita mendapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi pokok permasalahan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang merupakan aktivitas ekonomi untuk mendapatkan pendapatan bagi masyarakat. Dua, dampak COVID-19 terhadap laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, konsumsi masyarakat yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan pendapatan pada masa pandemi COVID-19. Ada rumusan masalah. Jadi dari permasalahan tadi kita rumuskan, kita dapat rumusan masalahnya, yaitu apakah kasus COVID-19 mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. Yang kedua, apakah kasus COVID-19 mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia. 4. Ada tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat konsumsi masyarakat dan laju pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia tahun 2020. 5. Ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya. Manfaat praktis bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah pengetahuan peneliti sebagai hasil dari pengamatan langsung. Bagi universitas sebagai arsip dan juga bahan pustaka yang dapat dibaca oleh dosen atau mahasiswa. Bagi pemerintah sebagai kajian atau literasi untuk membantu mengambil suatu keputusan dan menerapkan kebijakan-kebijakan. Keenam, ada grand teori. Jadi di sini saya menggunakan teori klasik menurut dua pendapat. Yang pertama, menurut David Ricardo, semakin besar peningkatan jumlah penduduk sebanyak 2 kali lipat dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja. Adanya tenaga kerja yang berlebih dapat menurunkan upah. Nah, upah di sini berkaitan dengan membayar biaya hidup minimum yang menyebabkan perekonomian berada pada stationary stage. Yang kedua, menurut Keynes, besarnya konsumsi rumah tangga tergantung dari pendapatan yang dihasilkan. Teori ini mengatakan bahwa jumlah pengeluaran konsumsi berkaitan erat dengan pendapatan negara, yaitu dapat mempengaruhi fluktuasi perekonomian negara. Yang ketujuh, ada rumusan hipotesis. Jadi dapat kita simpulkan
rumusan hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat pengaruh kasus COVID-19 terhadap laju pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang kedua, ada pengaruh COVID-19 terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia. Yang ketiga, adanya pengaruh COVID-19 terhadap konsumsi masyarakat dan laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram aku dan Facebook aku. Ditunggu next video selanjutnya. Bye-bye.